Oke, selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali di materi TIK. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembuatan e-commerce dengan menggunakan aplikasi PrestaShop. Tetapi karena kondisi yang belum kondusif, untuk materi PrestaShop ini akan kita lakukan secara online, di mana di sini kita tidak menggunakan exam, tetapi kita langsung menginstal dan menjalankan PrestaShop di dalam hosting. Sehingga web yang kita buat, toko online yang kita buat, itu sudah bisa diakses secara online. Nah, untuk membuat hosting, kita akan menggunakan hosting yang gratis. Tetapi meskipun gratis, di sini dia bisa menggunakan control panel. Sehingga kita akan lebih mudah dalam membuat toko online dan menginstal PrestaShop. Untuk hosting yang kita gunakan pada kali ini adalah Infinity Free. Jadi silakan buka browser, kemudian ketikkan alamat infinityfree.net. Ya. Jadi kita akses alamat ini, infinityfree.net. Jika sudah terbuka halaman Infinity Free, di sini kita klik tombol sign up. Kemudian kita daftarkan email yang kita gunakan. Pastikan email yang didaftarkan adalah email yang aktif. Kita tuliskan passwordnya. Jika sudah, kita klik create new account. Oke, setelah kita mendaftar menggunakan alamat email dan password tadi, akan muncul jendela verifikasi. Ya, jadi silakan dibuka alamat email, buka email yang tadi kamu daftarkan. Di sana akan ada email yang masuk untuk verifikasi akun yang kita buat tadi. Oke. Kurang lebih tampilan emailnya seperti ini. Ya. Jadi di sini kita bisa langsung klik verify email address. Atau kita bisa copy link ini, kemudian kita buka di browser. Setelah kita verifikasi, maka kita akan langsung diarahkan ke dalam hosting accounts. Jadi di sini menyatakan akun kita sudah dibuat, tetapi kita belum mempunyai akun untuk websitenya. Di halaman akun ini, kita klik create account. Kemudian pada domain tipe, kita pilih yang subdomain. Karena kita menggunakan hosting yang free dan domain yang free. Jadi di sini kita tuliskan, kita pilih yang subdomain. Di kotak subdomain, kamu tuliskan alamat toko yang akan kamu buat. Lebih mudahnya nama toko yang akan kamu buat. Misalkan di sini Bapak akan membuat nama toko IT Shop. Kemudian ada domain extension. Di sini kita pilih salah satu yang ingin kita gunakan. Jika sudah, kita klik search domain. Jadi akan diperiksa terlebih dahulu apakah alamat yang kita gunakan
tersedia atau tidak. Kalau sukses, kita bisa lanjutkan membuat akun. Tetapi jika ada keterangan domain sudah digunakan, kita harus membuat atau mengganti nama domain sampai muncul tanda sukses bahwa domain yang kita daftarkan tadi bisa digunakan. Di step kedua, pada bagian account label, di sini kita tuliskan saja nama toko yang kita buat. IT Shop. Account username akan dibuat secara otomatis. Kemudian account password, tuliskan 8 karakter, 8-15 karakter, huruf dan angka saja. Jadi sebagai contoh, akunnya seperti ini. Kita klik captcha, kemudian create account. Jika sudah, kita langsung diarahkan ke step 3. Di mana di sini ada 2 tombol. Yang pertama ada view in client area. Yang kedua ada open control panel. Kalau kita klik view in client area, akan terbuka halaman klien, di mana di sini menjelaskan detail akun yang kita buat, yang kita gunakan. Ya, jadi di sini ada username, password, kemudian status di sini masih pending creation karena akun ini baru kita buat. Oke, kemudian di bawahnya adalah akun MySQL dan di sini ada akun FTP. Dan terakhir di sini ada domain and subdomain. Ini adalah domain yang kita buat tadi, alamat yang kita buat. Oke, mungkin ketika di sini kita bisa refresh untuk mengecek kembali detail akun. Nah, seperti ini statusnya, yang tadi masih belum aktif, sekarang sudah aktif. Berikutnya kita masuk ke control panel. Ketika kita masuk control panel untuk pertama kali, akan muncul notice seperti ini. Di halaman notice ini, kita bisa mengizinkan apakah ada pemberitahuan ke email kita atau tidak. Jika diperbolehkan, kita bisa klik I approve. Jika tidak ingin ada email pemberitahuan, kita bisa klik I disapprove. Setelah ini akan dibuka halaman control panel, di mana di halaman control panel ini berisi aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mengatur halaman web yang kita buat. Tidak hanya PrestaShop, tetapi halaman web yang kita buat secara offline, baik itu menggunakan Dreamweaver ataupun content management system yang lain. File Manager biasa digunakan untuk mengupload file website yang kita buat. Misalkan ketika kamu membuat website menggunakan Dreamweaver, file HTML-nya bisa langsung kamu upload menggunakan Online File Manager. Tetapi karena materi kita pada kali ini adalah PrestaShop, kita beralih ke bagian bawah. Kita buka atau kita cari terlebih dahulu yang namanya Softaculous Apps Installer. Jadi di sini adalah app installer seperti tempat untuk menginstal aplikasi seperti Play Store ataupun
Microsoft Store dan sejenisnya. Jadi di sini kita bisa menginstal aplikasi di control panel. Jadi kita buka Softaculous Apps Installer. Kita cari aplikasi PrestaShop. Ya, jadi di kategori e-commerce di sini ada PrestaShop. Kita klik si PrestaShop-nya. Kemudian di sini kita bisa klik tombol install. Perhatikan dalam proses instalasi. Di sini ada the version you want to install. Jadi di sini kita bisa memilih versi yang ingin kita gunakan. Kita gunakan saja yang versi yang paling baru, yaitu 1782. Choose installation URL. Jadi di sini adalah domain tempat kita menginstal si aplikasi PrestaShop. Kemudian ada site settings. Ini untuk pengaturan website tokonya. Yang pertama ada store name. Jadi silakan kamu tulis nama toko yang kamu buat. Kemudian admin folder. Ini adalah folder untuk menaruh akses administrator. Ya, jadi buat saja admin folder ini yang mudah diingat. Sebagai contoh, jika ingin lebih mudah, kita bisa biarkan atau tinggalkan di pengaturan default, yaitu admin 123. Kemudian ada admin email. Ini alamat email yang digunakan untuk login ke halaman admin. Misalkan kita ingin ganti jadi admin atau usahakan gunakan alamat email yang aktif, sehingga ketika kita lupa password bisa di recovery. Admin password, kita tuliskan password untuk login ke halaman admin. Kemudian di sini ada keterangan nama si adminnya. Misalkan kita tulis admin IT shop. Terakhir di bagian advanced options, kita buka. Di sini ada database name. Agar kita tahu database yang dibuat ini adalah database untuk toko kita. Jadi nanti di daftar nama database, agar kita tahu bahwa itu adalah database si toko. Nah, angka ini yang di belakang kotak ini di bagian database name, kita tuliskan saja nama toko yang dibuat. Jika sudah, kita klik install. Jika sudah klik install, kita tinggal menunggu sampai proses instalasi ini selesai. Kurang lebih 3-4 menit untuk proses instalasinya. Oke, jadi di sini untuk proses instalasi kita tadi hanya perlu mengatur di awal saja. Kemudian pada saat instalasi akan dilakukan proses seperti ini. Nanti setelah instalasi baru kita bisa mengatur si tokonya, baik itu dari barang-barang, kemudian mungkin informasi toko yang kita buat,
dan lain-lain yang berkaitan dengan toko yang kita buat di sini. Jadi semua pengaturan langsung otomatis oleh si PrestaShop-nya yang dibuat, termasuk database, tabel-tabel database yang digunakan. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jadi PrestaShop sudah berhasil diinstal di domain ini. Nah, untuk membuka halaman admin, perhatikan kita bisa mengaksesnya dari ini adalah alamat website kita, ditambahkan garis miring admin 123. Admin 123 ini adalah nama folder admin yang tadi kita buat. Oke, kita contoh, kita coba buka halamat tokonya. Nah, jadi ini adalah tampilan toko yang kita buat menggunakan PrestaShop. Jadi di sini adalah ada barang-barang yang memang default yang disediakan oleh PrestaShop. Kita bisa langsung nanti pada saat pengaturan kita bisa menghapus semuanya. Kemudian kita ganti dengan barang-barang yang akan kita jual. Nah, untuk membuka halaman admin, dari alamat website ini, setelah domain, kita tambahkan garis miring, kita tambahkan nama folder adminnya. Kalau default tadi adalah admin 123 seperti ini. Jadi harap diingat untuk nama folder ini agar kita bisa mudah dalam membuka atau mengakses halaman administrator. Di halaman ini, untuk loginnya, kita masukkan email dan password yang kita tuliskan pada saat pengaturan instalasi PrestaShop tadi. Tadi Bapak tambahkan, Bapak daftarkan alamat ini. Kemudian passwordnya kita klik login. Oke, jadi ini adalah halaman dashboard dari PrestaShop. Nah, untuk pengaturannya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.